Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan media. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang alat atau sea grader yang kemarin ditemukan oleh nelayan dari Majapahit, desa Majapahit, Selayar, yang mana dari temuan tersebut saya bawa ke Hidrosal karena di sini adalah lembaga yang berkompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut. Jadi supaya lebih real adanya, sehingga alat tersebut kita bawa ke sini. Jadi saya tidak mau berandai-andai, supaya rekan-rekan semuanya jelas tentang penggunaan maupun fungsi dari alat yang ditemukan kemarin di desa Majapahit Kabupaten Selayar. Sehingga dari kemarin pagi alat tersebut kita bawa dari Surabaya dibawa ke Jakarta ini, ke Hidrosal, sehingga nanti jelas apa fungsi maupun kegunaan dari alat tersebut, ya, sehingga nanti tidak timbul persepsi yang bermacam-macam tentang penemuan alat ini. Ya, langsung saja kita sampaikan kriteria tentang ataupun karakteristik tentang peralatan tersebut. Ya, jadi peralatan tersebut telah ditemukan nelayan. Ya, nelayannya ini yang kemarin, dan ini bentuknya masih persis seperti yang ditemukan. Ya, ini alatnya ada di sini, kita bawa sini. Jadi ini asli yang ditemukan oleh nelayan tersebut pada tanggal 26 Desember pukul 7.00, di mana saat itu nelayannya saat memancing ada alat tersebut muncul, kemudian ditemukan dan dilaporkan pada Babinsa, dan kemudian dibawa ke Korabel, kemudian atas persetujuan ataupun kerjasama dengan Dandim Selayar waktu itu, alat tersebut karena ada hubungannya dengan Angkatan Laut dan penelitian yang akan diteliti tentang fungsi alat tersebut yang berada di laut, sehingga kita bawa ke sini, ke Hidrosal ini. Data-datanya, diantaranya badan pesawat terbuat dari aluminium dengan 2 sayap ini berukuran 50 meter. Ini sayapnya kanan kiri ini 50 meter, panjang bodi 225 cm. Ini panjang ini sampai ke antenya belakang ini. Kemudian propeller 18 cm yang di bawah, ini mungkin sudah masih berfungsi. Panjang antena belakang 93 cm ini, panjang antena yang belakang muncul ini. Kemudian terdapat instrumen mirip kamera terletak di bodi, ini yang di atas ini. Kemudian tidak ditemukan ciri-ciri tulisan negara pembuat. Nah, ini yang tidak ada tulisan apapun di sini. Ya, dari awalnya juga demikian. Kita tidak merekayasa mau membuat apapun, bahwa yang kita temukan seperti itu masih persis seperti yang ditemukan nelayan tersebut, kita bawa ke sini. Lanjut. Nah, ini adalah alat ini hampir sama dengan Argo Float. Ya, bisa fungsinya bersama, namanya Argo Float kalau di dalam dunia internasional, di mana cara kerjanya diturunkan menggunakan kapal, kapal survei ini tentunya, ini seperti yang kita punya. Ya. Kemudian perlahan turun hingga mencapai kedalaman 2000 meter. Ini bukan alat ini, artinya yang semacam ini, jadi Argo Float namanya. Perlahan turun hingga mencapai kedalaman 2000 meter. Ya, selama 6 jam dengan kecepatan 10 knot. Ini selama 6 jam dia bisa 2000 meter. Kemudian melayang selama 9 hari terbawa arus. Ya, terbawa arus, melayang-layang, dan setelah itu menuju kedalaman 2000 meter. Ya, menuju ke 2000 meter sini. Kemudian oli dipompa dari reservoir internal untuk mengembangkan kandung pelampung eksternal dan menyebabkan float naik. Ini setelah 6 melayang selama 9 hari tadi bisa naik lagi. Merekam profil yang fungsinya adalah merekam profil suhu dan salinitas selama melayang menuju permukaan. Saat melayang menuju permukaan, ini dia akan merekam profil suhu, salinitas permukaan hingga 12 jam permukaan untuk mengirim data melalui satelit. Jadi setelah muncul akan mengirim data-data tentang tadi salinitas, kemudian
suhu dan sebagainya, data-data tentang hidrosonografi di dalam laut ini, dia akan naik dan mengirimkan data-data melalui satelit. Kemudian Argofloat ini dapat bertahan hingga 4-7 tahun beroperasi di laut. Jadi dia bisa melayang-layang terus, bisa bertahan sampai 4-7 tahun di laut ini. Dan ini dikendalikan dari kapal. Bisa juga mereka mengikuti arah arus untuk mencari data-data yang nantinya dia akan muncul untuk mengirimkan data tersebut ke satelit. Lanjut. Kemudian ini underwater sea glider. Underwater sea glider ini ya alatnya persis seperti ini. Jadi ini namanya adalah underwater sea glider. Sama mereka diluncurkan, alat ini diluncurkan dari kapal, membuat rute trek lain dan misi operasi. Dia akan membuat trek lain yang sudah dikendalikan, kemudian dilepas di laut dan menjalankan misinya. Ya, menjalankan misinya. Dia bisa turun ke dasar laut dengan memancarkan sensor, CTD, klorofil, oksigen, kedalaman, dan sensor alternatif tujuan untuk mendeteksi seabed dan obstacle. Kemudian saat muncul ke permukaan sensor ini juga merekam CTD, klorofil, dan oksigen. Sampai timbul ke permukaan, UAV ini mengirimkan data, mengirimkan posisi, operator dapat merubah misi dan melihat konektivitas instrumen atau motor check. Dan sea glider ini juga dapat bertahan hingga 2 tahun beroperasi di laut. Jadi alat ini juga bisa berjalan mengikuti arah arus. Ya, arah arus karena di sini sebenarnya ada kemudinya yang bisa mengikuti arah arus. Jadi bisa tenggelam, kemudian mengumpulkan data barometri tentunya, kemudian arah arus juga kedalaman, ya, data-data tentang barometri laut. Kemudian mereka dia bisa bertahan hingga 2 tahun beroperasi di laut, nah, bisa dikendalikan, kemudian datanya begitu muncul, datanya masuk pada satelit ini, satelit langsung datanya diambil oleh kapal yang mengoperasikan. Lanjut. Nah, ini ilustrasi dari alat tersebut. Ini ya, bisa melayang, muncul, begitu diturunkan, nah ini bertahan terus ini, jalan lama, bisa berjalan bisa sampai 2 tahun tadi berjalan. Tapi setiap saat mereka akan muncul, memberikan data, kemudian diisi lagi, dia akan Nah, ini datanya langsung masuk satelit dan lalu ke satuan pengendali di daratnya. Nah, ini sama fungsinya juga mengumpulkan data-data barometri bawah laut, bisa salinitas, kedalaman, kemudian arah arus dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini data-data float, ya, data-data float yang sudah tersebar di dunia ini, di lautan. Ini datanya. Ini datanya dapat dari website, ya, dari website bahwa saja ini sudah datanya sudah tersebar. Nah, lanjut. Nah, kemudian penyebaran Argofloat yang berada di dalam pelayaran yurisdiksi NKRI, ini yang merah-merah ini. Ini juga dasarnya sama dari website. Nah, ini yang berada dalam pelayaran yurisdiksi NKRI yang merah ini dan sekitarnya ini yang hijau ini di CTE. Nah, lanjut. Nah, ini data temperatur, suhu, kedalaman, ini untuk data yang dikumpulkan oleh data underwater sea glider tadi atau Argofloat. Kemudian klorofil untuk mendeteksi kesuburan bawah laut. Kemudian oksigen tadi yang mengumpulkan oksigen untuk mengetahui kadar oksigen di bawah laut. Kemudian kedalaman bisa barometri atau kedalaman. Kemudian metan untuk mengumpulkan hidrokarbon paling sederhana, gas alam bawah laut. Ya, ini untuk keperluan industri. Kemudian akustik recording merekam suara ikan. Ya, ini terutama untuk migrasinya, keberadaan kumpulan ikan paus dan lumba-lumba. Ini juga bisa untuk kegiatan industri perikanan khususnya, di mana kalau di situ banyak plankton berarti juga banyak ikan, sehingga bisa mengarahkan kapal-kapal perikanannya ke daerah tersebut. Kemudian current untuk arus laut,
ini arus arahnya kemana, kecepatannya berapa dan sebagainya, ini bisa didata oleh tadi ArgoFloat maupun underwater si glider tadi. Kemudian water column profile, yaitu profil kolom air. Kemudian baik data dapat berupa intensitas ikan, seabed, klasifikasi dan tumbuhan laut serta koral. Jadi lanjut. Ya, ini sekilas tentang si glider tersebut. Ya, bahwasanya alat ini banyak digunakan untuk keperluan survei atau untuk mencari data hidrosonografi di lautan, dan ini bisa diakses ya melalui website oleh semua negara bisa mengakses data yang diterima ini. Tentunya alat ini bisa digunakan untuk industri maupun bisa digunakan untuk pertahanan, tergantung siapa yang memakai. Apabila digunakan untuk industri atau tentunya tadi dari dasar laut tadi untuk pengeboran, kemudian untuk mencari ikan, ya data-data. Tapi kalau dipakai pertahanan, mungkin bisa digunakan data kedalaman ataupun layernya di laut tadi, di mana kapal selam supaya tidak dideteksi, dicari kedalamannya tadi yang layernya tentunya yang pekat atau tidak. Berarti yang pekat sehingga kapal selam tersebut tidak dapat dideteksi oleh sonarnya kapal atas air, sehingga mereka bisa bertahan atau melalui rute-rute yang dia lihat di data tersebut kedalaman lautnya ataupun air lautnya sangat pekat. Dan ini bisa digunakan data-data militer, bisa juga digunakan untuk industri. Ya, jadi dan alat tersebut, bahwa alat tersebut ini saya tidak bisa menentukan siapa pemiliknya ini karena datanya tulisan maupun di luarnya ini tidak ada, sehingga nanti akan kita teliti lebih dalam lagi di Pusi Terusan ini. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Riset atau BPPT ya, sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan alat tersebut.